Baik. Saya Sabrina Revanza dari Universitas Gunadarma. Tujuan saya nge-Zoom dengan Bapak ingin mempertanyakan tentang CSR di PT Caputra Mitra Sejati. Oke, ya, ya. Jadi, buat pertanyaan yang pertama, seberapa penting CSR di dalam perusahaan ini, Pak? Ya, kalau menurut saya penting ya, penting karena dampak sosial yang ada di lingkungan itu kayak kan dari PT kita sendiri, saya ini selaku bergerak di bidang jasa kemaritiman. Hmm, Ya kayak itu penting sekali sih menurut saya. Penting, penting, penting eh, sekali. Kalau untuk keuntungan apa saja yang akan diterima oleh perusahaan jika menjalankan CSR secara keberlanjutan? Keuntungannya ya banyak ya, itu bisa menarik peminat kalau Hmm. terutama di bagian saya, di bagian maritim, banyak peminat untuk kapal-kapal yang akan bergerak masuk ke dalam marina gitu. Hmm. Dengan kan nama perusahaan saya PT Caputra Mitra Sejati, dengan kita berdiri di bawah naungan Batavia Sunda Kelapa Marina yang ada di letaknya di Sunda Kelapa, pelabuhan tertua di Indonesia gitu. Dan faktor apa saja yang menjadi hambatan CSR? Sebenarnya kalau faktor memang eh, belum banyaknya kesadaran masyarakat yang ada di sekitar pelabuhan, terutama di bagian pesisir yang lebih banyak kadang tuh banyak buang sampah sembarangan mungkin ke tengah laut ya, padahal udah jelas larangan-larangan yang ada dari peraturan pemerintah dan atau ya seperti jangan buang sampah di laut gitu. Nah, itu masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Jadi ya kadang itu yang agak susah juga. Makanya kita jadi bergerak dengan pengalaman yang sudah pernah saya jalankan ini, mereka dari tim kita membuat sebuah dam seperti ya bisa dibilang bisa untuk nahan ombak dan nahan sampah-sampah yang masuk ke dalam perairan laut marina kita. Tuh. Ya. Bagaimana jika perusahaan tidak melakukan atau tidak melaksanakan program CSR? Berbagai faktor mungkin bisa merugikan ya, karena dampak sampah atau para nelayan yang seenaknya akan masuk ke dalam gitu ya. Ya menurut saya itu harus ditanggulangi kan, nggak bisa kita diemin aja karena itu bukan keuntungan buat kami selaku yang bergerak di bidang maritim dan jasa kemaritiman ini. Eh, apa saja dampak jangka panjang dari CSR? Ya jika ya dampaknya kalau bagi perusahaan kita sendiri, satu udah pasti nggak akan ada yang mau masuk ke dalam karena terlalu banyak sampah yang tidak bisa kita tanggulangi. Terus ya kedua, jenis sampah yang ada di laut itu bukan cuma sampah solid, sampah lunak atau segala macam, mungkin dari bangkai-bangkai ikan juga ada ya. Ya, Karena dan itu dapat menimbulkan bau yang tidak sedap buat kita dan itu bukan suatu keuntungan gitu. ya. Eh, untuk ruang lingkup CSR seperti apa ya, Pak? Ruang lingkupnya ya sebenarnya lebih ke kalau kita artikan dari artinya tanggung jawab CSR, tanggung jawab sosial perusahaan ya, tanggung jawab sosial perusahaan ya, corporate kan. Itu sih sebenarnya ya kita harus harus bisa menangani semua dampak yang bisa mengakibatkan ke wilayah sekitar, wilayah sekitar.
Ya kayak ya tadi yang terutama memang kalau di sekitar laut itu sampah. Ya mungkin kalau polusi apa segala macam ya mungkin sama ya, tapi kalau di laut kan nggak terlalu ini sekali. Nggak terlalu ini banget. Cuma yang terlalu menonjol di sini tuh sampah-sampah yang ditimbulkan dari sampah-sampah para penduduk. Ya. Baik, terima kasih buat Pak Abbas untuk sesi wawancara ini. Kasih kembali.